Hai guys, ikut aku yuk. Kali ini aku mau ke Matsumoto Castle. Ini dia penampakan depan Matsumoto Castle. Ada seperti danau atau pond gitu, dimana kamu bisa ngeliat ikan-ikan yang gede banget. Mereka sedang ada light illumination sampai dengan 14 Februari dan ini khusus malam. Sekarang kita lihat-lihat dulu dalam castle-nya seperti apa ya. Karena setelah jam 4.30 kita tidak bisa masuk lagi dan hanya bisa melihat dari luar. Di area depan gate ini ada beberapa food truck. Jadi buat kalian yang memang kelaparan bisa jajan di sini di saat siang ataupun malam. Untuk toilet adanya di dalam ya. Jadi kalau udah malam aku sarankan kamu ke toilet dulu di tempat lain deh. Untungnya pas aku datang itu lagi cerah banget. Jadi kita bisa melihat pegunungan dari jauh. Meskipun cerah tetap anginnya kenceng. Nah, setelah beli tiket aku bisa masuk dan mulai melihat-lihat ke dalam. Tempat ini historical sekali. Jadi memang cocok buat kalian yang suka dengan sejarah ataupun ingin melihat arsitektur zaman dahulu. Di area taman aku melihat beberapa tempat ditutup. Mungkin mereka sedang melakukan restorasi. Kemudian saat di area masuk, jangan lupa untuk melepas alas kaki. Mereka sudah menyediakan plastik untuk kita masukkan sepatu. Jadi yes, masuk ke sini gak boleh pakai sepatu ya, hanya bisa pakai kaos kaki. Karena aku datangnya pas musim dingin, itu dingin banget kayunya. Dan ada beberapa signboard gitu alias tanda. Kalau kalian gak sengaja kena splinters, lapor aja ke staffnya, nanti mereka bantu untuk mengatasi. Salah satu fakta menarik mengenai Matsumoto Castle, mungkin kalau kalian pernah ke castle-castle lain yang ada di Jepang, yang mungkin udah pernah kebakaran, pernah direkonstruksi ataupun dibangun ulang. Nah, Matsumoto Castle ini termasuk yang masih utuh dan bikinannya itu alias desain awalnya itu masih sesuai dengan bentuk aslinya. Tetapi bukan artinya tidak pernah direnovasi ya, hanya membetulkan bagian-bagian yang sudah rusak. Beberapa artefak di sini juga menurut aku cukup menarik dan autentik. Jadi kita bisa lihat nilai sejarah ataupun cerita di balik setiap item yang ada di sini. Di dalam castle ini juga kita diizinkan untuk berfoto ataupun mengambil video. Karena nggak di semua castle itu boleh ya. Sesuai tujuan awal, castle ini dibuat sebagai benteng perlindungan. Jadi memang aja tempat-tempat untuk melihat keluar ataupun sebagai tempat untuk menaruh senjata. Castle ini terdiri dari kurang lebih 4-5 lantai yang bisa kamu akses dengan tangga. Ada beberapa tangga yang memang curam sekali, jadi be careful. Semakin tinggi kamu naik, jujur pemandangannya itu semakin bagus. Di sini semua petunjuknya menurut aku cukup jelas. Ada dalam bahasa Jepang dan juga dalam bahasa Inggris. Aku datang saat masa yang bukan liburan, jadi mungkin ini alasannya tidak terlalu ramai di dalam castle. Pada zaman dahulu, pekerjaan membuat peluru dikerjakan oleh para wanita. Selain detail mengenai koleksi senjata, juga ada lukisan-lukisan yang menggambarkan kejadian pada saat tersebut. Tetapi di sini tidak ada diorama ataupun seperti mini video yang bisa kita lihat. Jadi semua hanya lukisan, benda-benda, dan penjelasan. Oh iya, karena di sini sangat sempit di bagian tangga, jadi pasti ada staf atau petugas yang membantu kita untuk naik atau turun. Kita sudah sampai di bagian paling atas. Ada beberapa landmark di setiap arah mata angin. Landmark tersebut ditandai sebagai bangunan-bangunan bersejarah ataupun bagian dari alam yang cukup signifikan seperti pegunungan. By the way, di atas ini anginnya kenceng banget ya. Sebelum turun ataupun keluar dari castle ini, jangan lupa untuk melihat-lihat, ada masih banyak artefak yang menarik. Ini sedikit out of topic sih, tapi buat kalian yang main Genshin Impact, perhatikan deh, kok ada sign-sign yang mirip ya. Itu juga ada benda seperti bell yang dipakai untuk pemanggil pada zaman dahulu.
Ada moon viewing wing juga, jadi mungkin bagian ini dipakai untuk melihat bulan. Saat keluar ada area untuk memakai sepatu, kemudian kita bisa kembali melihat-lihat area taman. Ada yang unik juga di taman, ada seperti pria yang memakai pakaian zaman dahulu ataupun pakaian seperti samurai gitu. Dan dia mau loh kalau difoto-foto. Kemudian aku jalan-jalan keluar, makan dan balik lagi saat malam hari. Ini dia pemandangannya saat malam hari. Jujur ini cantik banget dan menarik untuk dilihat. Selain ada light illumination, juga ada musik-musik yang mengiringi lampu-lampu tersebut.